Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Haq, menjadi tradisi atau kebiasaan Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya, yaitu ada sebuah ibadah yang mana ibadah ini mudah dilakukan dan pahalanya sangat besar, yaitu ibadah membaca Al-Quran. Sehingga para sahabat Rasulullah, para sahabat, mereka sudah terbiasa menghatamkan Al-Quran sepekan sekali. Ini sudah menjadi tradisi para sahabat. Nah, kenapa kita juga dianjurkan untuk membaca Al-Quran? Ya, tentu ada beberapa hal ya. Yang pertama, membaca Al-Quran ini adalah sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah, sunnah yang sudah menjadi kebiasaan, menjadi tradisi Rasulullah SAW dan para sahabatnya, yang mana sehingga mereka sudah banyak sahabat yang menghatamkan Al-Quran dalam sepekan sekali. Jadi suatu ibadah yang memang sangat dicintai Rasulullah, ibadah yang dicintai para sahabat. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran? Karena membaca Al-Quran ini adalah pahalanya sangat besar ya. Yang kata Rasulullah SAW, "Man qara'a harfan ya, fi kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi'asyri amsaliyah." Barang siapa yang membaca satu huruf dalam kitab Allah dan Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Jadi pahalanya sangat besar membaca Al-Quran ini. Yang ketiga adalah orang yang senantiasa selalu membaca Al-Quran ya, dalam kondisi apa saja dia selalu membaca Al-Quran sampai di akhir hayatnya, maka dia berhak untuk mendapatkan syafaat Al-Quran, yang sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran karena Al-Quran nantinya akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat bagi pembacanya. Jadi adalah Al-Quran ini adalah pilihan ibadah yang sangat dianjurkan ya. Banyak keutamaan-keutamaannya. Bahkan ulama juga mengatakan zikir yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Sahabat Al-Haq, Al-Quran, membaca Al-Quran adalah ibadah. Sebuah ibadah apapun itu, baik itu ibadah sunnah ataupun ibadah wajib, ada syarat dan rukun yang harus dipenuhi ya. Kalau kita sholat, misalnya sholat duha, termasuk syarat yang harus dipenuhi adalah kita harus berwudu, diantaranya menutup aurat, menghadap kiblat, sehingga ibadahnya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, membaca Al-Quran ini, supaya ibadah membaca Al-Quran ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka syarat rukunnya harus terpenuhi juga, yaitu membaca Al-Quran harus dengan tajwid. Ini syarat yang harus dipenuhi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Warattilil Qur'ana tartila." Bacalah Al-Quran dengan tartil. Semua ulama sepakat bahwa membaca Al-Quran dengan tartil adalah wajib. Bahkan wajibnya fardu ain, bukan fardu kifayah. Artinya fardu ain, setiap individu ketika membaca Al-Quran wajib membaca Al-Quran dengan tajwid, wajib dengan tartil. Berbeda dengan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah, salah satu orang yang sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik, yang lainnya gugur dosanya. Tapi membaca Al-Quran dengan tajwid adalah fardu ain. Sehingga setiap individu ketika membaca Al-Quran harus sesuai dengan tajwid. Bahkan ada seorang ulama, Imam Al-Jazari, mengatakan, "Wal akhdhu bitajwidi hatmun lazimun man lam yusahhihil Qur'ana asimu." Dalam bait syair yang lain, "Man lam yujawwidil Qur'ana asimu li'annahu bil ilahu anzala wa hakaza minhu ilaina wasala." Membaca Al-Quran dengan tajwid adalah hatmun lazimun, kata beliau, wajib dan harus. Man lam yusahhihil Qur'ana asimu, barang siapa yang membaca Al-Quran tidak dengan sahih, tidak dengan benar, tidak dengan tajwid, maka asimu, dia berdosa. Karena apa? Li'annahu bil ilahu anzala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran itu sudah lengkap dengan tajwidnya, sempurna dengan tajwidnya. Wa hakadza minhu ilaina wasalah. Begitu juga Al-Quran. Al-Quran sampai kepada kita sudah lengkap dengan tajwidnya. Maka sahabat
al-haq sekalian, ada kewajiban bagi kita untuk kembali, ya, untuk kembali kita memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Dan insya Allah di tempat kami ini kami menyediakan, ya, bagi yang ingin belajar Al-Quran, kita punya metode yang disebut dengan al-haq, ya. Insya Allah kalau kita bisa lulus belajar metode al-haq ini, akan mengantarkan kita membaca Al-Quran dengan tartil, ya. Jadi wajib bagi kita membaca Al-Quran dengan tartil. Sebagaimana juga yang disampaikan Imam Al-Jazari. Wa ba'du, kata beliau, wa ba'du inna hadhihi muqaddimah fi ma'ala qari ay ya'lamah idh wajibun alaihi muhattamu qabla syuru'i awalan ay ya'lamu makharijal hurufi was sifati makharijal hurufi was sifati, sampai di akhir bait syair. Kata beliau, amma ba'du, kata beliau, ya, wajib bagi orang yang akan membaca Al-Quran ay ya'lamah, mengetahui, ya, terutama makharijul hurufi was sifati, yaitu tentang makharijul huruf was sifat. Kenapa? Liyalfazu bi afsahil lughati, supaya mereka bisa mengucapkan bahasa Arab dengan fasih, ya. Karena bahasa Arab ini adalah bahasa Rasulullah, bahasa Al-Quran, bahasa penduduk sorga, gitu ya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, ahibbul Arab li salasin, ya, cintailah orang Arab atau Arab, ya, karena 3 hal. Li'anni Arabi, kata Rasulullah, sesungguhnya atau karena saya adalah orang Arab. Wal Quran Arabi, dan Al-Quran adalah bahasa Arab. Wa kalamu ahlil jannah, dan ucapan penduduk sorga adalah bahasa Arab, ya. Maka kita dianjurkan nanti sebelum kita berbincang-bincang nanti di sorga, insya Allah, ya, kita dianjurkan dari sekarang untuk memfasihkan, ya, lisan kita dalam mengucapkan bahasa Arab. Apalagi kata Rasulullah SAW, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Ini jadi ada kesempatan bagi kita untuk menjadi orang yang terbaik. Mudah caranya, kita belajar dan mengajarkan Al-Quran. Demikian yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.